Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel School DxD jilid 18 part 1. Oke, let's begin. Nah, ini adalah gambar ilustrasi pembuka dari jilid 18. Dan seperti yang sudah-sudah, kalau seorang karakter cewek jadi sampul gini, kemungkinan besar dia akan jadi main karakternya. Jeung eta, make kutang tuh si Irina anjir. Oke lah, langsung aja kita lihat light novelnya. Dan cerita diawali dengan Issei yang sedang bermesraan di kamar dengan Rias. Tumben Asia nggak nimbrung. Ya, dia lumayan sibuk dengan para awewe lain. Dan kini, Irina menerobos masuk ke kamar Issei, lalu mengatakan mereka harus rapat. Yang Irina ajak itu Issei dan Rias ya. Jadi ini masih berkaitan dengan jilid kemarin, di mana Rias berencana menyuruh klub penelitian gaib untuk holiday. Jadi pada musim dingin ini, mereka akan sedikit bersantai. Mungkin. Lalu singkat cerita, obrolan mereka di-skip oleh adminnya. Entah kenapa, saya juga bingung. Dan langsung ke sekolah Issei. Di sini Bapak Kepsek mengumumkan tentang penutupan semester 2 yang berarti juga adalah mendekati liburan musim dingin. Lalu, setelah pidato membosankan itu berakhir, kini Issei, Matsuda, Motohama, dan para gadis ngarumpi alias ngobrol di kelas. Issei minta maaf sekali lagi pada Matsuda dan Motohama karena tidak dapat menghabiskan waktu bersama karena alasan kegiatan klub. Di sisi lain, Irina ternyata ingin bergabung dengan klub penelitian gaib. Ya karena Akeno dan Rias akan lulus sebentar lagi. Dan akan keluar dari klub kan. Lalu Xenovia juga yang mencalonkan diri jadi ketua OSIS pasti keluar dari klub. Oh ya, di sini ada info menarik ya guys. Jadi Irina ini mendirikan sebuah klub. Klub kemanusiaan gitulah. Ya Irina ini kan malaikat. BTW Seb Irina 4 ya sekarang. Dan dia selalu ingin berbuat baik gitu kan. Tapi tidak ada yang mau bergabung dengan klubnya. Jadi alhasil klub Irina ini tidak jadi dibentuk. Oh ya, sedikit info lagi nih. Bagi kalian yang tidak tahu dan bagi yang sudah tahu hanya mengingatkan. Jadi di Jepang itu khususnya anak SMA-nya gitulah. Kalau membuat sebuah klub dan disetujui gitu, mereka berhak mendapatkan dua hal, yaitu satu, ruangan khusus untuk kegiatan klub, dan dua, guru pembina untuk klub. Kebetulan, klub penelitian gaib, ya Azazel pembinanya. Dan ada satu lagi info, ya kalau kalian ingat sifat Azazel ini, dia itu kolektor. Jadi banyak guru yang tidak suka dengan dia. Ya karena sifatnya itu aneh gitu kan. Hanya Rosewise yang mau berbincang dengannya. Makanya para guru jadi kagum dengan Rosewise. Dan satu lagi info, anjir banyak amat info min. sorry. Soalnya ya part kali ini talking. Jadi saya sisipkan beberapa info yang sudah lalu saja untuk kalian. Dan ya, info terakhir ini yaitu hanya Azazel yang tahu sisi buruk Rosewise. Oke lanjut. Lalu Motohama bertanya, apakah klub penelitian gaib sudah memilih ketua yang baru? Ya dan Issei mengangguk. Tapi belum disebutkan sih siapa namanya. Lalu Matsuda mengajak Issei dan Motohama untuk menonton DVD porno malam ini. Namun Issei menolak. Karena apa? Oke, kita akan flashback dikit untuk kegiatan Issei yang kemarin. Jadi ya, Vali itu datang ke rumah Issei untuk nonton bokep. Ya, itu tuh dihasut oleh Azazel. Jadi Vali berkata ingin bertambah kuat lagi. Dan Azazel menyarankan untuk memperhatikan tingkah laku Issei. Jadi Vali yang dikatakan naga putih terkuat dalam sejarah, malah berniat nonton bokep anjir. Dan ya, Issei yang notabene naga merah terkuat juga melakukan hal yang sama sih. Jadi nggak perlu khawatir Vali. Namun di sini yang shock adalah Issei karena mereka itu nobar di kamar Issei. Malahan didiskusikan dan si Vali ini polos anjir. Saat ceweknya mendesah, dia malah komentar dan banyak tanya. Dia bertanya, mana yang harus diperhatikan, Susuna atau Boorna? Issei menjelaskan dengan hati-hati. Jadi ini tuh disebut cosplay dan bla 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 bla. Intinya panjang lah penjelasan dia.
Ya, jadi sang master mesum ini mengajarkan ke si polos Vali. Dan Vali bertanya lagi, bagaimana mengubah ini menjadi kekuatan naga? Dan mereka menonton video ini dari pagi sampai pagi lagi gitu kan. Nah, jadi itulah alasan Issei tidak mau menonton DVD porno untuk sementara waktu. Ya, kalian bayangkan saja nonton bokep 24 jam. Apa enggak lemes itu si Joni? Dan berapa DVD yang mereka tonton? Oke, lanjut. Lalu Kiryu menceletuk bahwa sebentar lagi Natal. Dan sekarang adalah tanggal 20. Mungkin Desember ya? Ya, Natal Desember. Benar kan? Ya, kalau tidak salah ya benar sih. Lalu ternyata si Kiryu ini sudah menghasut Xenovia. Ya kalau kalian tahu, Xenovia ini ngebet banget pengen bikin anak sama Issei. Tapi ya, malam Natal ini jadi alasan yang sangat tepat. Xenovia mengatakan itu dengan mata berbinar dan mengacungkan jempol ke arah Issei. Di sisi lain, Irina dan Asia menggoyangkan badan dengan pelan. Bisa dibilang mereka malu-malu. Ya, bisa ketebak sih pikiran mereka oleh Issei. Dan Issei berteriak pada Kiryu untuk tidak mengajarkan hal yang aneh pada mereka. Di sisi lain, seperti biasa, Matsuda dan Motohama menangis iri. Ya, kalian seperti itu karena tidak tahu sudah berapa banyak pengorbanan Issei gitu kan. Tapi ya, saya ingin menganalisis sesuatu. Karakter Motohama ini bisa disetarakan dengan Issei loh. Kalau dari segi penampilan, dalam arti ya dia itu nggak jelek-jelek amat gitu kan. Dan build karakternya hampir setara dengan Issei. Cuman mereka beda nasib gitu kan. Jadi si Matsuda dan Motohama itu iri tanpa alasan yang menurut saya itu kurang jelas gitu kan lah. Di Akademi Kuo ini kan sekolah yang notabene banyakkan cewek daripada laki-laki. Kenapa gitu kan mereka bisa sejones itu? Kenapa mereka nggak mencoba untuk mengikat cewek gitu kan? Secara Motohama ini fotografer handal loh. Matanya juga tajam kan. Jadi cukup lah gitu ilmunya untuk memikat cewek bagi Motohama. Sekarang Matsuda. Jujur ya, Matsuda ini karakter mainstream yang banyak sekali di anime. Ya karakter botak cepak gini bisa dibilang karakter tambahan. Kalau kalian tidak percaya, ada kok contoh karakter seperti ini di anime lain, yaitu Connie Springer dan dari AOT dan Kawahana Koichi dari anime Kuroko no Basuke. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Karakter gini seakan terlihat berinteraksi dengan MC, tapi gak berperan banyak gitu kan. Oke lanjut dah, sudah melenceng jauh ini kita. Singkat cerita, Scan berpindah ke rumah Issei. Tepatnya di ruangan VIP. Dan ya, hari ini adalah hari pertama liburan musim dingin. Lalu, klub penelitian gaib mulai ngawadul. Yang membuka pembicaraan di sini adalah Irina. Ya, jadi mereka ingin menjadi Santa Claus gitulah. Yang membagi-bagikan hadiah di kota. Dan rencananya hadiah itu akan dibagikan oleh tim DXD. DXD lagi. Ya iyalah, itu tokoh utamanya anjir. Dan barang yang mereka bagikan adalah untuk para loli atau anak-anak kecil gitu kan, gadis kecil, akan diberi baju penyihir. Lalu para ayah ataupun pria akan diberi sebuah voucher pijatan. Pijat plus-plus gitu ya. Dan ada satu hal yang mengganjal pikiran saya. Ini yang dikasih hadiah cuman loli sama bapak-bapak. Itu tante-tante sama cowok-cowok kecilnya gimana? Nggak dikasih hadiah gitu. Aduh. Dan seperti Santa Claus itu, sungguhan, mereka menggunakan rusa terbang. Ya, uncal ngapung gitu kan, akan menjadi kendaraan mereka. Lalu Xenovia berlatih tertawa, ho, biar keren gitu kan. Padahal mah biasa aja. Di sisi lain, Rias menjelaskan kalau Santa Claus itu sebenarnya ada. Di sini saya kaget dan sekaligus heran. Karena dia sudah hidup selama 17 tahun. Dan tidak pernah gitu kan mendapatkan hadiah dari yang dia inginkan sekalipun. Lalu Koneko yang seperti bisa membaca pikiran Issei mengatakan kalau Santa Claus itu tidak akan mendatangi anak yang mesum. Dan Issei berkata, pantesan, ya karena Issei ini dari SD sudah minta majalah dan DVD porno pada Santa Claus. SD loh, SD anjir. Pas saya SD, ngomong cangcut aja saya sudah tertawa terbahak-bahak. Masih masa-masa polos itu. Ya SMP kenal di XD, jadi gini lah. Oke lanjut.
Lalu Rias menjelaskan, meski ini Natal, bukan berarti mereka bisa santai. Ya karena abang-abang Jonas yang membuat kontrak dengan iblis loli cantik atau bisojo ataupun nesan cantik biasanya memanggil mereka untuk membuat permintaan. Ya, para iblis sih setuju-setuju saja gitu kan. Ya karena bayarannya jiwa. Meskipun aneh memang, Natalan kok bareng iblis, bro. Di sisi lain, Issei menyindir Kiba kalau dirinya akan dipanggil oleh tante-tante. Dan Issei menyarankan untuk memamerkan kemampuan memasak Kiba. Oh ya, nggak ada info, kasihan dari tadi info mulu. Lalu Kiba wajahnya malah tersipu malu. Anjir, mendengar perkataan Issei malah malu-malu dia. Dan berkata ingin memasak kue dan Issei harus memakannya. Kiba sehat. Di sini Issei geli dan langsung memanggil Tsubaki. Issei ngadu anjir. Ya, tugas seorang sahabat itu untuk membetulkan otak temannya yang humu. Lalu, setelah Kiba mati-matian melarangnya, Issei pun tidak jadi melakukannya. Ya, karena akhir-akhir ini, Kiba dan Tsubaki itu sering sekali dibuat berduaan oleh Issei. Bagus juga Issei. Setelahnya, Issei bertanya tentang kabar keluarga Shitri, dan diketahui kalau mereka sedang memperbaiki Auros yang rusak. Ya, lagi pula sekolah itu milik Sona kan. Dan ya, saya penasaran loh sama skill keluarga Shitri ini. Mereka itu mampu memperbaiki gedung atau area yang rusak anjir. Keluarga Gremory bisa gak ya? Sejauh ini sih kalau cuman baju gitu yang robek atau hilang seperti kasus Asia, itu bisa dipulihkan. Cuman kalau area, entahlah. Lalu, cerita mereka, di XD melawan para teroris itu masuk berita loh. Jadi isi beritanya gini. Iblis kelas atas, menengah, dan bawah melawan pasukan teroris. 13 orang ini yang berperan besar. Nomor 3 dan 4 adalah adik Raja Iblis. Nomor 5 akan membuat Anda tercengang. Anjir, sudah seperti pembawaan Tunbail YouTuber. Di sisi lain, Azazel bertanya tentang kabar Grevia. Dan diketahui kalau Grevia sedang menginterogasi Lucy. Jadi, si abang Siskon ini hanya ingin diinterogasi oleh kakaknya. Dan Grevia, gitulah pokoknya. Dan hasil dari interogasi itu adalah lokasi markas para teroris. Tapi di sini Issei merasa kalau itu terlalu mulus. Entah karena Lucy memang sakit jiwa karena efek Siskon dan bahagia diinterogasi kakak tercintanya, atau karena Kilop telah merencanakan sesuatu. Dalam artian, itu perangkap bagi mereka. Dan kalau tebakan saya benar, dan cerita ini agak sedikit dark, mungkin Lucy ini akan bebas dan membalas dendam. Mungkin. Atau bisa juga nasibnya seperti Kokabiel. Kalau kalian lupa siapa itu Kokabiel, Kokabiel adalah musuh Issei di High School DxD Season 2. Ya, dia dibekukan dalam penjara abadi gitu kan. Singkat cerita, Griselda mengajak klub penelitian gaib ke surga. Dan mereka berteleport memakai sihir teleportasi yang terletak di basement. Bersambung. Phew, aneh memang. Ini iblis ya. Main-main ke surga anjir. Nggak masuk akal supaya lah. Tapi di sisi lain, Azazel tidak mau ke surga. Ya, karena dia dicap sebagai malaikat terbuang gitu kan. Yang notabene antagonis gitu kan. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.